Halo, salam sehat sahabat Internet Talks. Perkenalkan saya, Dr. Abi Rianti, selaku host pada episode kali ini. Topik kita pada episode ini adalah puasa dan asam urat, bagaimana tips sehat selama bulan Ramadan. Penyakit asam urat atau yang kita kenal sebagai gout merupakan penyakit yang cukup sering ditemukan, baik pada pasien yang memiliki gejala maupun pada pasien yang tidak bergejala yang tidak sengaja ditemukan dari hasil pemeriksaan lab. Di sebelah saya sudah hadir narasumber kita, Dr. Rudi Hidayat, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Dr. Rudi merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI RCM. Halo Dr. Rudi, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, dok. Sekarang kan kita akan memasuki bulan Ramadan nih dok, sebentar lagi. Tidak jarang pasien tuh pada menanyakan, apakah mereka sebenarnya boleh untuk berpuasa terkait penyakit-penyakit tertentu yang mereka derita, dok. Baik. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai asam urat dan puasa ini, dok, sebenarnya mungkin sahabat Internet Talks ingin tahu apa sih yang sebenarnya kita sebut penyakit asam urat, dok? Baik, terima kasih Dr. Abi. Saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing di sini bersama para sahabat Internet Talk ya. Ya. Baik, kita mengenal asam urat itu sebenarnya istilah yang sangat populer ya di masyarakat tentang asam urat, bahkan banyak orang yang kepingin melakukan pemeriksaan itu secara rutin dan memang itu menjadi bagian dari pemeriksaan medical check up ya. Betul, pada dok. umumnya orang ya. Nah, pada sebagian orang nanti akan ditemukan asam urat itu kadarnya tinggi sehingga kita sebut sebagai hiperurisemia. Oke. Nah, kadar asam urat yang tinggi di dalam darah. Nah, pembagian berikutnya ada asam urat itu yang tinggi dan menimbulkan gejala, ada yang tidak menimbulkan gejala. Kalau tidak menimbulkan gejala kita sebut sebagai hiperurisemia asimptomatik, tidak menimbulkan masalah lah ya. Tapi ada juga yang simptomatik, ada gejala, ada masalah yang kita kenal sebagai gout tadi yang Dr. Abi sebut. Nah, masalah yang paling sering akibat dari penimbunan asam urat yang nanti menimbulkan bentuk kristal ya, itu adalah masalah di sendi sama masalah di ginjal. Nah, itu harus dibedakan karena dalam praktek sehari-hari pilihan treatment pada pasien yang tidak bergejala dan yang bergejala pun sudah berbeda. Gitu. Meskipun secara keseluruhan orang dengan kondisi asam urat yang tinggi tentu pilihan nomor satu adalah mengurangi makanan yang mengandung tinggi purin yang kemudian nanti akan bisa diolah menjadi asam urat. Tapi untuk pilihan terapi itu nanti akan berbeda di antara kedua kelompok itu. Masing-masing belum tentu kalau asam uratnya tinggi obatnya sama dengan yang bergejala ya dok. Jadi kita akan lihat dari gejalanya juga ya dok. Betul. Ya. Jadi saya evaluasi orang dengan asam urat tinggi itu harus datang ke dokter, nggak bisa memutuskan sendiri. Betul dok. Kemudian dokter nanti akan memutuskan apakah ini sudah perlu obat atau belum. Ada beberapa kelompok pasien yang nggak perlu obat nih, cukup dengan diet saja, gitu ya, untuk mengurangi kadar asam urat dalam darah. Baik. Nah, terkait dengan topik kita pada episode kali ini nih dok, khususnya untuk pasien yang dengan asam urat, baik itu yang bergejala atau tidak, sebenarnya mereka boleh nggak sih dok untuk berpuasa? Atau amankah untuk mereka berpuasa dok terkait penyakit asam uratnya ini? Ya. Kalau misalnya memang murni ini problemnya adalah asam urat saja, pada prinsipnya tidak ada halangan untuk berpuasa, gitu ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa pasien yang asam urat ini kemudian bisa menimbulkan problem di organ lain, terutama ginjal nih ya, organ vital. Kalau memang ada gangguan di ginjal, mungkin nanti harus dievaluasi betul fungsi ginjalnya memungkinkan nggak kemudian untuk bisa menolerir pasien ini untuk berpuasa. Tapi secara keseluruhan kalau hanya asam urat saja masih bisa, tentu dengan memperhatikan beberapa hal ya nanti ya. Jadi kita harus tahu lebih dalam sebenarnya penyakit asam uratnya ini sudah sampai di mana ya dok ya, dan sudah berpengaruh pada organ apa. Betul. Nah, mungkin untuk pasien asam urat yang sudah diperbolehkan untuk puasa nih dapat lampu hijau dari dokter yang memegang, kira-kira makanan apa sih dok yang harus dihindari atau bahkan mungkin dokter anjurkan selama berpuasa? Karena kalau di pikirannya kita yang misalnya banyak ketemu orang awam, dok saya nggak boleh makanan sayuran hijau, padahal kita tahu bahwa pada pasien yang berpuasa itu malah disarankan sayuran hijau supaya pembuangannya juga tetap lancar dok. Nah itu gimana dok? Ya. Mungkin kembali ke prinsip umum Dr. Abi ya sebelum kita berkaitan sama puasa. Kita memperlakukan diet untuk pasien-pasien dengan hiperurisemia tadi atau asam urat tinggi itu tentu harus berdasarkan bukti ya.
Kalau nggak berdasarkan bukti atas berdasarkan omongan orang, nanti semua makanan kira-kira nggak boleh. Iya, ya? benar dok. Nah, sampai saat ini yang dibuktikan berpengaruh terhadap peningkatan kadar asam urat serum pada manusia ya. Iya. Karena nanti pada hewan beda lagi gitu ya. Oke. Ada metabolisme yang berbeda antara manusia dengan hewan. Di manusia, meskipun di Indonesia mungkin belum terlalu banyak, tapi ada beberapa negara yang sudah melakukan penelitian tentang diet ini. Yang paling jahat itu sebenarnya adalah alkohol. Oke. Ya, jadi kita harus benar-benar menghindari alkohol. Insya Allah sih kalau yang berpuasa nggak konsumsi alkohol Iya, tadi ya. betul dok. Ya. Bahan-bahan yang dihasilkan dari fermentasi ya, termasuk bir, itu juga harus dihindari karena itu juga tinggi purin. Kemudian jenis makanan seperti seafood ya, kemudian jeroan itu juga sangat tinggi. Dan jangan lupa ada satu produk pabrikan yang itu ternyata meningkatkan kadar asam urat, pemanis buatannya dari pabrikan ya. Jadi minuman-minuman kaleng itu banyak menggunakan pemanis buatan itu, dan itu ternyata berperan cukup signifikan ya meningkatkan kadar asam urat. Jadi sebaiknya itu dihindari. Jadi gunakan kalau memang perlu pemanis yang apa ya istilahnya ya, yang memang bukan pabrikan ya, yang alami ya, yang sintetik ya. Gitu, kira-kira. Apalagi kan kalau mau bulan puasa banyak makanan dan minuman manis ya dok ya, biasanya untuk takjil. Itu harus selektif ya, agak selektif ya, karena dok. itu bisa mempengaruhi kadar asam urat. Nah, selanjutnya mungkin dokter Abi, untuk makanan-makanan yang mengandung protein hewani seperti daging merah, kemudian ayam, ya, daging itu masih bisa dikonsumsi. Memang meningkatkan kadar asam urat, tapi tidak sangat tinggi. Jadi bisa dikonsumsi, tapi dibatasi, tidak berlebihan. Sedangkan produk-produk susu itu masih bisa dikonsumsi ya, telur, kemudian apalagi produk-produk yang turunan hewan gitu ya dok ya. Produk-produk yang sayur tadi apa bilangnya nabati ya? Nabati, betul dok. Meskipun dia produk yang menghasilkan protein, sumber protein, tapi kalau dia dari nabati, ternyata dari beberapa penelitian tidak terlalu signifikan mempengaruhi kadar asam urat di dalam darah untuk manusia. Termasuk tahu tempe dong? Termasuk tahu tempe, termasuk karena tahu tempe ya? Itu nabati ya? Iya, iya dok. Jadi selama ini yang dianggap di Indonesia ya, betul. Ini nggak di luar kok, dengan di luar Indonesia. Iya. Di Indonesia nih yang banyak sekali betul dok. Nggak bolehlah makan kaca, nggak boleh sayur-sayuran. Itu saat ini dibuktikan tidak terlalu signifikan. Jadi untuk mereka yang mempunyai kadar asam urat tinggi tetap bisa mengkonsumsi produk-produk seperti itu. Iya. Gitu ya. Tapi memang jumlahnya mungkin kalau yang tinggi asam uratnya jumlahnya terbatas gitu ya dok ya. Tapi nggak sampai tadi harus dihindari sama sekali. Gitu ya, betul. Kemudian jadi sembelit lah gara-gara. Iya benar. Jadi sebagai tadi yang sempat saya singgung dok, sebenarnya sayuran hijau tuh sebenarnya boleh dikonsumsi ya dok ya? Masih boleh gitu ya? Masih boleh dikonsumsi ya dok? Tidak terbukti signifikan mempengaruhi. Karena ternyata yang tinggi malah bukan sayuran hijau ya dok, malah yang tadi alkohol, jeroan, seafood, itu yang malah harus hati-hati. Baik dokter Rudi, nah itu dari sisi makanan dok. Kalau dari sisi minuman dok, ada minuman yang dilarangkah? Ya selain alkohol tadi tentunya untuk pasien yang menjalankan puasa, tapi ada jenis-jenis minuman tertentu yang harus diminumkah dok? Misalnya harus tidak boleh minum teh manis saat berbuka atau macam-macam seperti itu dok. Apakah ada pantangan khusus dok untuk pasien dengan asam urat ini? Iya dokter Abi. Tadi yang pemanis buatan tadi ya. Betul. Jadi kaleng-kaleng itu sebaiknya sih dihindarin. Kalau yang dibikin sendiri, selama dia tidak punya problem dengan diabetes mellitus misalnya, tentu tidak ada masalah ya menggunakan minuman yang manis-manis. Yang menjadi perhatian menurut saya, terutama ketika puasa, adalah berusaha sebisa mungkin menghindari jangan sampai dehidrasi. Nah itu penting dokter Abi. Karena kita kadang-kadang males nih, sahur males. Buka puasa kalau terlalu banyak minum juga udah kekenyangan gitu ya. Jadi banyak yang mengutamakan makanannya, sedangkan cairannya jadi kurang gitu. Ya itu penting, terutama sahur nih perhatian saya, karena setelah sahur itu dari jam 4 atau setengah 5 kemudian dia baru akan konsumsi cairan lagi itu jam 6. Jadi resiko dehidrasi cukup besar, apalagi kemudian aktivitasnya juga berkeringat pada mereka yang beraktivitas keringat. Apalagi olahraga nih, lagi puasa olahraga. Nah, kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuhnya tentu beresiko meningkatkan kadar asam urat di dalam darah. Kalau mereka yang bergejala, terutama di sendi, maka berpotensi untuk menimbulkan serangan asam urat atau serangan gout gitu ya. Itu jadi harus diperhatikan jumlah cairannya, ya, jangan sampai kita mengalami dehidrasi.
sederhananya kan kita juga pernah diajarin untuk mengetahui kita dehidrasinya berat atau tidak, salah satunya dengan warna urin, warna kencing. Betul. Ya. Warna kencing kita kalau sudah terlalu pekat berarti ini sudah dehidrasi. Yeah. Next time kita harus perhatikan bahwa mungkin cairan yang kita konsumsi kurang. Yeah. Ya. Nah, rasa itu. Kalau yang ditanya dok, berapa sih dok kebutuhan cairan yang kita sebut supaya nggak dehidrasi ini? Karena kan mereka harus membagi dua ya dok, dibuka dan di sahur. Karena kadang pasien tuh juga malas untuk minum, karena kenapa dok? Alasannya pipis jadinya dok pas tidur. Tidur. Jadi karena bukanya banyak, lalu dia bolak-balik ke kamar mandi nih jadinya. Nah, kalau dari sisi medis dok, kita sebagai dokter berapa sih liter cairan yang misalnya kita ada takaran khusus kah dok untuk pasien dengan asam urat ini? Sebenarnya sih kebutuhan cairannya sama dengan orang pada umumnya ya. Tidak jadi lebih ya dok ya? Kan dianjurkan paling tidak 8 gelas sehari ya. Betul. Sekitar 1,8 liter. Hampir 2 liter ya. Betul dok. 2 liter lah. Iya. Itu dalam satu hari kalau bisa masuk gitu Betul. ya. Sehingga kita meminimalisir resiko dehidrasi. Iya. Dan perhatian khusus kalau misalnya tadi ada gangguan ginjal, itu juga memang harus hati-hati. Khusus untuk yang ini harus konsultasi khusus ke dokter ya. Betul. Tapi kalau fungsi ginjal yang normal, kita sama dengan pasien pada masyarakat pada umumnya, itu paling tidak 2 liter diharapkan masuk. Walaupun sedang berpuasa ya dok ya? Iya. Harus dibagi di fase di mana kita bisa mengkonsumsi. Kita bisa konsumsi. Oke. Itu kita sudah bahas dari sisi makanan, kita udah bahas dari sisi kebutuhan cairannya. Nah, sekarang terkait obat dok, untuk pasien asam urat ini yang mengonsumsi obat-obatan tertentu, apakah sebenarnya ada modifikasi atau misalnya perubahan waktu minum obat? Kita ketahuin kalau misalnya pada pasien kencing manis, kadang kita suka atur pemberian obatnya dok. Kalau pada pasien asam urat ini apakah ada yang misalnya lebih baik dibuka atau saat di sahur? Itu gimana dok? Baik. Pertama mungkin pesan saya untuk menentukan apakah kita perlu obat atau tidak, ini masing-masing pasien atau masing-masing individu ini harus konsultasi masing-masing dokter ya. Karena tadi tidak semua memerlukan obat, ada kondisi tertentu yang memang ada indikasi untuk menggunakan obat. Kalau memang ada indikasi untuk menggunakan obat, terutama yang memang bergejala tadi, baik itu di ginjal maupun di sendi, pada umumnya sih tidak perlu modifikasi khusus, karena pada umumnya hanya membutuhkan dosis yang diminum sehari sekali. Dan itu tidak ada bedanya mengkonsumsi di waktu sahur maupun di waktu buka, gitu ya. Kecuali pada mereka yang menggunakan dosis tinggi ya. Kalau misalnya menggunakan salah satu obat yang paling banyak digunakan ada allopurinol, gitu ya, sampai dosisnya di atas 400 dan harus dibagi menjadi 3 kali, itu mungkin menjadi masalah. Tapi setahu saya itu sangat jarang ya kasus seperti itu. Ini sangat individual sekali. Pada umumnya mereka akan menggunakan obat 1 atau 2 kali sehari, sehingga bisa mudah dipecah. Kalau sekali ya boleh dipilih sahur atau buka. Kalau 2 kali ya dipecah sahur atau buka. Jadi tidak terlalu bermasalah ya. Kalau untuk masalah obat-obatan tidak terlalu ada modifikasi khusus ya dok ya. Nah selanjutnya dok, ada nggak saran dari dokter atau apa yang harus diwaspadai pada pasien gout atau pasien asam urat ini yang kemudian berpuasa? Misalnya bila mereka berpuasa harus ada gejala-gejala tertentu yang kemudian harus segera ke dokter misalnya, yang kemudian membuat si pasien ini apakah harus hati-hati, apakah lebih baik membatalkan puasanya saat itu gitu. Kalau pada pasien, misal kita ambil kencing manis kan, pada pasien yang kelingan, dia tahu gula darah rendah, itu kan sebaiknya membatalkan dok. Kalau pada pasien asam urat atau gout ini ada yang perlu diwaspadai khusus nggak dok? Yang pertama menurut saya, semua pasien ini mohon konsultasi dengan dokter. Satu, dipastikan apakah ini termasuk asam urat yang bergejala atau tidak. Kemudian nanti diputuskan apakah kemudian memerlukan pengobatan. Kalau untuk diet dan cairan tadi hampir sama, semua perlakuannya sama. Diatur dietnya, diet rendah purin dan juga harus cairannya cukup. Kemudian tentang resiko kekambuhan selama puasa memang jadi lebih besar. Terutama tadi saya concern tentang resiko dehidrasi tadi. Atau jangan-jangan lupa minum obat ketika sahur misalnya. Ini planning untuk sahur nih. Ternyata karena ngantuk masih gitu ya, kemudian lupa minum obat, keburu imsak ya, keburu azan subuh sehingga tidak sempat. Nah itu beresiko. Ketika mereka bergejala, terutama untuk sendinya, sebenarnya tidak ada panduan harus menghentikan puasa. Tetap bisa dilanjutkan puasanya selama memang tidak perlu obat ya. Karena bisa juga dilakukan injeksi sebenarnya, tapi itu harus datang ke dokter. Tapi kalau terpaksa, memang karena nyeri luar biasa, nyeri dokter betul, Abi, betul, sangat luar biasa, tiba-tiba. Betul gitu. dok.
mungkin terpaksa harus menghentikan puasanya dan mengkonsumsi obat nyeri, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biasanya itu kalau cepat dilakukan treatment, justru biasanya akan lebih cepat terkontrol dan mungkin hanya sehari saja kehilangan puasanya, hari berikutnya sebenarnya bisa dilanjutkan lagi puasanya. Jadi nggak ada pantangan khusus kalau misalnya saat itu satu orang itu serangan, pasien itu serangan, besoknya jadi nggak boleh puasa tuh belum tentu ya dok enggak. Case by case jadi bahwa sifatnya memang ya dok. resiko untuk kambuh agak sedikit meningkat gitu ya, tapi bukan berarti terus menghalangi puasanya. Tapi itu terkait dehidrasi yang tadi kita sebutkan juga ya dok ya, salah satu faktor risikonya ya dok. Nah, sebelum kita menutup episode kali ini nih dok, dari Dokter Rudi ada nggak sih tips yang perlu dilakukan untuk pasien dengan terutama pasien GOUT yang bergejala dan mendapat pengobatan ya dok? Karena tadi di awal kita sudah sempat singgung bahwa asam urat tinggi itu tidak harus atau tidak selalu membutuhkan obat-obatan, tergantung dari gejalanya. Nah, untuk pasien GOUT yang akan berpuasa dan sudah dibolehkan untuk berpuasa oleh dokternya, ada nggak tips dari Dokter Rudi sekaligus sebagai penutup untuk sahabat Internal Talks pada episode kali ini nih dok? Terima kasih Dokter Abi. Jadi prinsipnya kalau kita simpulkan dari diskusi kita tadi, semua diputuskan bersama dokter ya. Apakah ini klasifikasinya adalah asam urat yang bergejala atau tidak dan perlu pengobatan atau tidak untuk jangka panjangnya. Yang kedua, menurut saya pada semua pasien dengan asam urat tetap diperhatikan untuk dietnya rendah purin. Tadi beberapa komponen makanan yang sangat tinggi itu harus tetap dihindari. Yang ketiga, hindari betul jangan sampai kita jatuh dalam kondisi dehidrasi meskipun kita berpuasa. Ya, jadi volume cairan yang masuk yang kita konsumsi dalam 24 jam itu harus terpenuhi. Yang ketiga, tentu kalau mereka diputuskan harus menggunakan obat-obatan, ya jangan sampai ketinggalan ya mengkonsumsi obat-obatan secara teratur karena itu sangat beresiko menimbulkan serangan untuk mereka yang memang bergejala. Saya rasa mungkin itu secara keseluruhan tidak ada halangan untuk berpuasa selama tidak menimbulkan gangguan pada organ-organ seperti ginjal yang berat misalnya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Rudi sudah hadir pada episode kali ini. Semoga teman-teman kita ataupun keluarganya yang punya penyakit asam urat masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan terhindar dari serangan-serangan yang tadi kita udah sempat sebutkan dengan menjalankan tips yang tadi Dokter Rudi sudah sampaikan. Demikianlah episode Internal Talks pada kali ini. Selamat menyambut bulan Ramadan untuk para sahabat Internal Talks. Mohon maaf bila ada kekurangan pada episode kali ini. Nantikan episode-episode Internal Talks selanjutnya yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih.